Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah sholat tarawih, sholat jamaah Masjid Al-Hikmah rahimahumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya, hadiah yang sangat mulia yakni bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah tiap Ramadan sampai malam hari ini, malam yang ke-27 insyaallah, di mana para pemburu-pemburu Lailatul Qadar, bahwa Lailatul Qadar sebagian pendapat yang paling banyak dari berbagai pendapat lebih meruncing bahwa Lailatul Qadar umumnya ada di tanggal 27 atau bahkan tanggal 29 Ramadan. Shalawat dan salam kita panjatkan semoga Allah limpahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah sholat tarawih rahimahumullah. Sejenak kita sebelum melaksanakan sholat witir, kita istirahat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika umat Islam pada awal mulanya menjelang ditinggalkan kekasihnya, menjelang ditinggalkan orang yang paling dicintainya, yang paling dimuliakan, yakni Nabi Agung Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Demikian pula kita mestinya bulan yang Ramadan yang mulia ini segera akan meninggalkan kita, dan kita tidak akan pernah tahu apakah mungkin kita akan mendapatkan Ramadan tahun yang akan datang. Jangankan Ramadan yang akan datang, kita pun tidak akan pernah tahu bahwa kita bisa menyelesaikan yang Ramadan tahun ini hingga akhir Ramadan ini. Sehingga waktu yang sedikit ini, yang sangat singkat ini, tentunya kita sangat disayangkan, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sebaik-baiknya waktu Ramadan ini. Hadirin hadirat rahimahumullah. Bermula dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamaku. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum, dan aku cukupkan untukmu nikmatku, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridho Islam sebagai agama. Dengan turunnya ayat ini, orang-orang kafir, orang-orang munafik putus asa, karena para sahabat-sahabat umat mukmin, umat Islam pada saat itu sudah tidak lagi goyah dengan keimanannya yang sangat kokoh. Sebagian besar para sahabat bergembira dengan turunnya ayat ini, namun ada sebagian kecil yang justru malah bersedih menangis, di antaranya adalah sahabat Umar. Orang-orang kebanyakan merasa gembira karena sudah Allah sempurnakan, Allah ridho dengan agama yang ia peluk. Tetapi beda dengan sahabat Umar, mengendus indikasi yang kurang menyenangkan. Kenapa? Merasa ketika
sesuatu sudah sampai puncaknya, maka tentunya akan menurun kembali. Yakni ada indikasi yang ditangkap oleh sahabat Umar itu bahwa Rasulullah akan segera meninggalkannya. Ayat ini turun bertepatan dengan ketika Rasulullah SAW sedang berhaji wada, tepatnya tanggal 9 Dzulhijjah di Arafah. Dan setelah ayat ini turun, tidak lama, beberapa pendapat mengatakan tidak sampai 3 bulan Rasulullah wafat. Dan ayat ini disinyalir ayat yang terakhir, wahyu yang terakhir turun. Walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa wahyu yang terakhir itu bukan Al-Maidah ayat 3 tetapi Al-Baqarah ayat 281 yang bunyinya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hadirin rahimakumullah, hadirin hadirat rahimakumullah. Setelah ayat ini turun, tidak lama kemudian menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah sudah merasakan bahwa usia beliau tidak lama lagi, sehingga pada suatu waktu Rasulullah menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan para sahabat-sahabatnya di masjid. Setelah itu Rasulullah naik mimbar dan menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabatnya yang hadir pada kala itu. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku yang kucintai, siapa di antara kalian yang pernah dizalimi atau pernah disakiti olehku, hendaknya kalian untuk menyampaikan tuntutan membalas terhadap apa yang aku perbuat terhadap kalian. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW, seorang teladan yang mulia, menyakiti pada sahabatnya yang dicintainya? Sehingga Rasulullah SAW melihat sahabatnya tidak satu pun yang tunjuk jari. Tidak ada satupun sahabatnya yang memberitahukan, sehingga sampai Rasulullah mengulangi kembali. Itu pun tidak ada yang menyampaikan sampai Rasulullah SAW hingga diulangi 3 kali. Sampai ketiga kalinya ada salah satu sahabat yang mengangkat tangan. Sahabat itu bernama Uqasyah. Begitu angkat tangan, apa yang kau maksud wahai Uqasyah? Lalu Uqasyah menyampaikan, ya Rasulullah, seandainya engkau tidak menyampaikan hingga sampai 3 kali, aku tidak akan menyampaikan juga. Yakni peristiwa ketika terjadi perang Badar. Rasulullah SAW menunggang unta dan kami pun menunggang unta berjajaran, beriringan. Namun pada saat itu kami turun dari unta dan Rasulullah hendak mencambuk untanya untuk mempercepat perjalanan. Tapi apa yang terjadi pada saat itu, ya Rasulullah, apakah engkau sengaja ataupun tidak, tapi cambuk itu mengenai badanku. Dan Rasulullah SAW pun tidak menyangkal dan menerimanya. Lalu Rasulullah pun menyuruh pada Bilal, wahai Bilal, agar engkau ambilkan cambuk yang dipakai ketika perang Badar. Perang Badar adalah perang yang pertama terjadi di tahun kedua Hijriah antara kaum muslimin dan orang kafir Quraisy. Lalu Bilal pun pergi ke rumah Rasulullah. Ada Fatimah putri Rasulullah, minta diambilkan cambuk yang tergantung. Lalu Fatimah pun menanyakan, untuk apa gerangan wahai Bilal? Tidak ada perang, mengapa mesti cambuk diambil? Kata Bilal, Rasulullah menyuruhnya untuk mengambil cambuk itu karena Rasulullah ingin dikisos oleh sahabat Uqasyah. Begitu sedihnya Fatimah mendengarkan itu, begitu teganya Uqasyah mau membalas, mengkisos Rasulullah SAW. Kemudian Bilal pun menyampaikan cambuk itu
diberikan kepada Ukasha. Setelah diberikan oleh Bilal kepada Ukasha, Ukasha pun segera maju menuju Rasulullah yang berada di dalam mimbar, di atas mimbar. Begitu Rasulullah mempersilakan Ukasha maju ke mimbar, seketika itu sahabat Umar geram, "Wahai Ukasha, kalau engkau akan membalas kepada Rasulullah, balaslah aku, cambuklah aku sebagai pengganti Rasulullah SAW." Namun Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, Ukasha adalah urusannya denganku, silahkan jangan kau halangi, kembalilah engkau dulu." Begitu Abu Bakar duduk, majulah Umar, majulah Ali radhiyallahu an. Semuanya jamaah sahabat pada saat itu geram terhadap sahabat Ukasha yang tega-teganya, berani-beraninya akan membalas mengkisos Rasulullah SAW. Tapi semuanya kemudian dicegah oleh Rasulullah agar semuanya tidak menghalang-halangi Ukasha. Begitu Ukasha sampai ke dekat Rasulullah, Ukasha bilang, "Wahai Rasulullah, ketika engkau mencambukku, aku ada di bawah dan engkau ada di atas. Namun demikian sekarang kalau bagaimana aku mau bisa mencambuknya kalau engkau masih di atas? Pada saat itu aku berada di bawah." Akhirnya Rasulullah pun turun, dengan sebetulnya pada saat itu Rasulullah sudah kondisi kesehatannya juga sudah tidak prima lagi. Akhirnya Rasulullah pun turun. Begitu turun, Ukasha masih minta lagi, "Wahai Rasulullah, saat engkau mencambukku, aku dalam keadaan terbuka tidak memakai baju." Subhanallah, betapa geramnya sahabat-sahabat pada saat itu. Kemudian Rasulullah pun membuka bajunya. Apa yang terjadi ketika Rasulullah membuka baju? Sahabat Ukasha itu langsung memeluk, menangis dengan gembira, rasa hati yang sangat sukacita karena bisa memeluk Rasulullah SAW, badan Rasulullah SAW. Karena sudah menjadi cita-cita, menjadi keinginan yang sudah lama terpendam bagi Ukasha. Nah, ketika terjadi itu, justru malah Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabat, jika kalian ingin melihat penghuni surga, penduduk surga, inilah Ukasha." Kata Ukasha ketika memeluk Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa mungkin hendak tega mencambuk, membalas terhadap engkau yang mulia ya Rasulullah." Hadirin hadirat rahimakumullah. Terlepas dari itu, kemudian itulah pesan Rasulullah kepada kita bahwa ketika ada kita hal-hal kaitannya yang berupa materi ataupun pergaulan dan seterusnya, etika dan seterusnya, yang kaitannya antara anak Adam dengan anak Adam itu, maka harus diselesaikan. Karena Allah tidak ada hak untuk memberikan maaf antara satu dengan yang lainnya. Makanya kata Rasulullah, sebelum nanti dikisos di akhirat, terlebih dahulu agar diselesaikan di dunia ini. Tidak lama kemudian, di waktu yang tidak lama, Rasulullah SAW pun bertambah sakitnya, bertambah lemah, bertambah sakit, sampai akhirnya dalam satu riwayat waktu sholat subuh Rasulullah tidak lagi sanggup untuk menjadi imam mengimami sholat subuh di masjid. Lalu Rasulullah pun menyampaikan agar pada sahabat sudah menunggu Rasulullah tidak datang-datang, kemudian menyuruhnya agar Bilal mengiqomahkan, lalu Abu Bakar menjadi imamnya. Di sisi lain, di rumah Rasulullah SAW, Rasulullah sedang merasakan demam yang sangat tinggi, ditunggu oleh sahabat Ali, ditungguin oleh sahabat Ali, oleh Fatimah yang ada pada saat itu. Kemudian di luar rumah Rasulullah SAW datang yang mengetuk pintu. Assalamualaikum, lalu Fatimah pun keluar. Dilihatnya seorang lelaki yang sangat bersih berjubah putih yang dilihatnya asing bagi Fatimah. Kemudian menanyakan,
adakah Rasulullah SAW di rumahnya? Kata Fatimah, Rasulullah sedang sakit keras, tidak bisa diganggu, oleh karenanya agar Tuhan kembali saja, nanti di lain waktu bisa datang kembali. Begitu masuk Fatimah kembali kepada Rasulullah, menunggu Rasulullah menanyakan siapa nak yang datang. Tahu ayah itu orang asing, saya juga tidak mengenalnya. Namun kemudian Rasulullah menyampaikan, biarlah beliau masuk, ialah tamu yang agung. Rasulullah sudah tahu bahwa yang datang adalah malakul maut. Begitu bertemu Rasulullah SAW, Rasulullah menanyakan, wahai malakul maut, kenapa engkau tidak datang kepadaku bersama sahabatku, yakni malaikat Jibril yang selalu bersama Rasulullah menyampaikan wahyu. Lalu malaikat Jibril pun dipanggil dan datang pada saat itu. Rasulullah SAW ketika Jibril datang, Rasulullah menyampaikan, bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, adakah kabar yang menggembirakan sebelum aku kembali di sisi Allah, artinya sebelum diwafatkan? Kata malaikat Jibril, para penghuni langit, penduduk langit sudah semuanya bersiap. Pintu-pintu langit pun dibuka, akan menyongsong menyambut ruh yang maha mulia Rasulullah SAW. Diberi kabar yang demikian, Rasulullah pun tidak merasa nyaman, tidak merasa senang dengan gembiraan itu. Beliau akan disambut oleh para penduduk langit, para malaikat. Bukan itu yang aku maksud, wahai Jibril. Lalu Jibril pun menyampaikan, Allah berfirman bahwa nanti di surga itu tidak akan pernah ada yang masuk surga sebelum umat-umat Rasulullah SAW masuk surga terlebih dahulu. Begitu dikabarkan itu, Rasulullah akhirnya pun lega. Malakul maut mulai mencabut ruhnya yang maha mulia Rasulullah SAW. Begitu berangkat mulai dari ujung kaki, terus Rasulullah mulai merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Badannya mulai dingin. Rasulullah dengan suara yang sangat lembut, suara yang sangat lirih, yang sudah tidak berdaya lagi, Rasulullah SAW merintih betapa sakitnya sakaratul maut, sehingga Rasulullah pun berdoa, ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut, timpakan semuanya rasa sakit atau sakaratul maut itu padaku, jangan engkau timpakan kepada umat-umat. Begitu merasakan sakitnya Rasulullah SAW ketika dicabut ruhnya. Itu pun seorang Rasulullah, seorang Rasul yang sangat dicintai oleh Allah. Bagaimana orang-orang awam saat sakaratul maut datang? Bapak Ibu rahimakumullah. Pada saat itu juga Rasulullah SAW dengan suara yang lembut memanggilnya, beri isyarat kepada Ali agar Ali bisa mendengar suara Rasulullah yang sangat lirih itu. Untuk Rasulullah ingin berpesan wasiat, sehingga Rasulullah pun Ali bin Abi Thalib itu pun mendekatkan telinganya di pipi Rasulullah yang sudah gemeteran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Usikum bis sholati wa ma malakat aymanukum, kata Rasulullah dengan suara yang lembut, suara yang lirih. Usikum, aku pesan, aku wasiat kepadamu wahai Ali, agar engkau menjaga sholat. Usikum bis sholati wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang lemah di antara kalian. Artinya supaya menjaga, memperhatikan orang-orang yang lemah. Nah, dari situ ada dua ibadah. Satu ibadah makhluk, ibadah yang khusus kembali kepada Allah, ya, antara hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, dan ibadah yang sifatnya sosial, yakni membantu, memberikan pertolongan kepada orang lain. Begitu sudah mulai ruh itu menjelang wafatnya Rasulullah SAW terpisah, Rasulullah pun masih mampu
membisikkan di telinga sahabat Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah masih menyebut ummati. Begitulah Rasulullah SAW tidak egois, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Rasulullah yang maha mulia ini terus sampai akhir hayatnya sangat-sangat memperhatikan umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah pesan Rasulullah SAW pada kita. Betapa kalau kita ulang dari awal tadi, kisah itu menggambarkan, memberikan pesan kepada kita agar kita benar-benar menjaga, memperhatikan sholat, karena sholat itu adalah menjadi tolak ukur baik dan tidaknya seseorang hamba Allah ketika kembali di sisi Allah. Ada satu hadis, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. In shaluhat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Bahwa nanti yang paling pertama akan dihisab oleh Allah di hari kiamat bagi setiap hamba Allah itu adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka amal-amal yang baik akan menjadi amal-amalnya akan menjadi baik. Dan ketika nilai sholatnya rusak, maka amal-amal yang lain pun ikut rusak. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah pesan-pesan Rasulullah di akhir-akhir hayatnya. Artinya kita selalu menjaga sholat dan kita selalu memperhatikan, menjaga, memberikan pertolongan pada orang-orang di sekeliling kita yang dianggap adalah lemah, yang perlu bantuan kita, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah yang bernuansa sosial. Demikian mudah-mudahan menjadi pemicu kita, motivasi kita agar kita memperbaiki sebelum hayat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak seorang Rasul yang sudah dijamin surganya, seorang Rasul yang sangat dicintai oleh Allah pun masih berusaha untuk melepaskan, tidak ada hal-hal yang sangkut pautan dengan sesama hambanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu sunnatul witri salatu raka'atin ma'al qulubi jami'atan